Halo Sobat Indonesia, kembali lagi di program Lebih Tengah, program yang membahas isu-isu aktual yang sedang jadi perbincangan publik. Dinamika politik Pilpres 2024 semakin seru nih. Kabar terbaru menyebutkan bahwa baca pres Partai Nasdem, Anies Baswedan ini kemungkinan akan berpasangan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai Cawapres dan Cawapres di pemilu 2024 mendatang. Setelah keluar dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto, PKB ini mengaku mendapatkan tawaran dari Nasdem untuk bersama-sama mengusung Anies Baswedan dengan tawaran bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan disandingkan sebagai cawapres Anies Baswedan. Nah, mendapatkan tawaran tersebut, PKB pengurus-pengurus PKB saat ini diketahui tengah melakukan pembahasan rapat pleno di Surabaya untuk menentukan bagaimana arah sikap politik PKB ke depan. Karena kita tahu bahwa PKB ini sebelumnya bergabung bersama Gerindra di koalisi Indonesia Raya mendukung Prabowo Subianto. Namun di tengah perjalanan masuk dua partai lain, ini Golkar dan PAN, sehingga membuat PKB ini sedikit atau kans untuk Muhaimin untuk menjadi cawapres Prabowo ini semakin kecil di koalisi Indonesia Raya, sehingga keinginan atau kemauan Caimin untuk menjadi cawapres 2024 ini peluangnya semakin kecil jika tetap bertahan di koalisi Indonesia Raya bersama Gerindra, PAN, dan juga Golkar. Nah, sementara tawaran Nasdem ini dinilai cukup menarik mengingat Caimin memang sejak awal tahapan pemilu itu memang mendeklarasikan dirinya sebagai cawapres gitu. Nah, namun berbeda dengan PKS yang tetap setia mendukung Anies, kehadiran PKB di tubuh atau di dalam koalisi perubahan ini bersama dengan Nasdem itu tidak diterima dengan baik oleh Partai Demokrat yang sebelumnya telah mendukung Anies lebih dulu bersama Nasdem dan juga PKS. Demokrat merasakan kekecewaan atas pilihan Anies yang dinilai berkhianat karena meninggalkan atau memilih untuk diam-diam membentuk koalisi baru bersama dengan PKB. Sekjen Partai Demokrat ini Teguh Rifki Hasyah bahkan terang-terangan menyebut Anies sebagai pengkhianat. Kenapa? Karena Demokrat merasa ditinggalkan oleh Anies secara sepihak yang lebih memilih Caimin ketimbang ketua umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi dirinya di 2024 nanti. Padahal sebelumnya Demokrat mengklaim Anies ini telah menunjuk AHY secara personal, secara langsung ke Cikeas untuk maju mendampingi dirinya sebagai cawapres. Kira-kira Rifki bilang bahwa Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan sepihak dari koalisi gitu. Nah, padahal secara formal ini Koalisi Perubahan untuk Persatuan tuh yang diresmikan pada 14 Februari 2023 telah membuat penandatanganan piagam koalisi atau piagam kesepakatan lah yang berisi 6 butir gitu. Yang pertama itu koalisi ini bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan, lalu kedua itu sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Lalu capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam hal ini adalah Anies Baswedan, artinya diberikan mandat untuk menentukan sendiri cawapresnya dengan kriteria yang ditentukan. Nah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang poin keempat ya, dalam waktu tidak terlalu lama pasangan capres-cawapres juga perlu untuk dideklarasikan. Lalu yang kelima, capres diberi keleluasan untuk memperluas dukungan politik. Dan yang keenam ialah untuk menyelenggarakan keputusan KPP dibentuk sekretariat. Nah, piagam koalisi ini nih dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan. Asas keadilan dan kesetaraan inilah yang dinilai oleh Demokrat itu tidak dijalankan dengan baik oleh Nasdem dan juga Anies karena dinilai menganggap membuat keputusan secara sepihak gitu, tidak bersama-sama. Nah, ketika KPP atau Koalisi Perubahan ini terbentuk, Demokrat mengaku kerap didekati beberapa parpol untuk membuka komunikasi politik. Itulah yang membuat Anies akhirnya menelpon AHY untuk mendampingi dirinya karena tentu kita juga tahu bahwa jika Demokrat pindah koalisi dari Koalisi Perubahan, Anies ini tidak bisa maju lagi untuk mencapreskan diri karena tidak mencukupi presidensial threshold ya. Cuma untuk mempertahankan Demokrat, akhirnya Anies mengirimkan surat
kepada Demokrat untuk mengajak AHY menjadi cawapresnya di 2024 mendatang gitu. Namun ternyata fakta berkata lain, sehingga Demokrat ini menuding Anies terlalu tunduk dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh terkait pengumuman cawapres. Karena petinggi-petinggi partai lain seperti Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY dan juga Salim Assegaf yang membawahi PKS ini setuju bahwa Anies itu harus segera mengumumkan cawapres. Hanya Surya Paloh yang ingin jangan terlalu cepat mengumumkan cawapres saat itu gitu. Nah, hingga akhirnya pada Selasa malam 29 Agustus ini Surya Paloh memutuskan untuk menetapkan Caimin sebagai pendamping Anies. Sekilas ini mengingatkan kita pada Pilpres 2019 ketika Jokowi batal memilih Mahfud MD yang digantikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Padahal saat itu Mahfud MD juga sudah bersiap-siap untuk dipilih menjadi wakil presidennya Jokowi, tapi ternyata pada akhirnya Jokowi memilih Ma'ruf Amin. Nah, hal ini tentu mengingatkan kita sama kejadiannya serupa dengan Pilpres 2019 lalu dan juga dengan kemungkinan juga dengan terpilihnya Caimin sebagai cawapresnya Anies Baswedan gitu. Padahal kita juga tidak secara logika ya, secara hitung-hitungan survei elektabilitas, keduanya nih memiliki kekuatannya sendiri. Kalau AHY itu memiliki tingkat popularitas yang tinggi berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia dengan elektabilitas sebesar 22%, sementara Caimin tertinggal di bawahnya sangat jauh, hanya 2,5%. Tapi jangan lupa bahwa Caimin ini memiliki mesin partai, jabatannya sebagai Ketua Umum PKB dan juga kedekatan dengan NU ini bisa tentu dinilai bisa menguntungkan perolehan suara Anies di basis yang saat ini dinilai masih kurang untuk menguntungkan Anies Baswedan seperti Jawa Timur gitu. Jadi kemungkinan besar ini akan mempengaruhi pemilih-pemilih NU di Jawa Timur untuk mendukung atau mengalihkan suaranya kepada Anies Baswedan melalui Caimin. Nah, gimana menurut sobat soal dinamika politik kita? Jika suka dengan video ini silahkan share dan juga subscribe Media Indonesia. Lalu juga jika ingin menyampaikan sesuatu atau jika ingin menyampaikan tanggapan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih, sekian.